Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan bacaan Ummul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Musannifi hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahu Allahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fi dharaini amin ya rabbal alamin. Ala qaulu musannaf qala Allah ta'ala ala innahum humul mufsiduna walakin la yashurun. Ala aibala innahum humul mufsiduna laha bitakwiki walakin la yashuruna. Inna Allah ta'ala yafla'u nabiyahu ala fasadihim. Ala aibala tegese apa? Ya innahum sak temen hum yo wong munafik mau al mufsiduna wong sing ngrusak. Laha iku tetep kedue apa? Fil ardi ditakwi iki kelawan penundaan. Jadi kerusakannya ditunda, ora langsung. Walakin tetapi nek layas uruna ora padha ngrasa sapa wong munafik. Tegese apa? Annallaha ta'ala sak temene Gusti Allah taala iku yatlau mutlak sapa Allah. Sapa Allah nabi yahu ing nabine Allah ala fasadihim ing atase rusake wong munafik. Wa idza qila lahum aminu terus wa idza qila lahum aminu lan nalikane dikatakan lahum kedue wong munafik aminu padha iman sira kabeh bi Muhammadin kelawan Kanjeng Nabi Muhammad wal Qur'an lan Al-Qur'an. Ai annal mukminina tegese wong mukmin kabeh iku nasohu memberi nasihat sapa wong mukmin al munafikina ing wong munafik. Min wajhaini dari dua sisi. Ahaduhuma utawi salah sisine wajhain iku annahyu anil ifsad, yaitu apa? An-nahyu mencegah atau melarang anil ifsadi saking kerusakan. Wa huwa hale utawi an-nahyu anil ifsad iku takhola melepas resik anil rozaili saking pira-pira keburukan. Wasani hima ahaduma wasani hima iku al-amru bil iman, yaitu memerintahke bil iman. Wa huwa hale utawi al-amru bil iman iku tahalla nganggo bil fadhaili kelawan pira-pira fadilah. Kama amanan nasu kama sepadane perkara amana kang wis beriman sapa nasu manusia menungso ai al kamiluna fi al insaniyah. Tegese apa? Wong sing sempurna fil insaniyati ing dalem kemanusiaane. Al amiluna kang padha nglakoni sapa anas biqodiyatil akli dengan menggunakan akale. Kaas habin nabi kaya sapa sahabat Kanjeng Nabi. Au ka Abdullah bin Salam utawa Abdullah bin Salam wa ghairi lan saliyane Abdullah bin Salam min mukmini ahlil kitab. Kula waterin Pak nggih. Wal makna aminu utawi makna aminu iku iman makrunan kang den barengi bil ikhlasi kelawan ikhlas. Mutamakhison apa mutamakhison itu keluar ya. Bebas. Mutamakhison bebas anis syawa ibn nifaki saking pira apa noda-nodane kemunafikan. Mumasilan hale apa
menjalankan liimanihim iman ini menungso mau qalu padha ngucap bima bainahum labihat rotil muslimin qalu padha ngucap sapa wong munafik bima bainahum ing dalem antarane wong munafik labihat rotil muslimina ora ning hadire wong muslim anu minu bi Muhammadin ana to beriman sapa kita yaitu wong munafik bi Muhammadin kelawan Kanjeng Nabi Muhammad kama sepadane perkara aman kang wis padha iman sapa as-sufaha'u sufaha siapa itu sufaha ay al juhalu wa innama safahu al mu'minina wa innama safahu bodohno sapa munafik al mu'minina ing wong mukmin akeh litahkiri saknihim krana inone keadaane wong mukmin lianna aksaruhum iku fuqaraun kenapa waktu niku sing kathah mlebu Islam itu adalah orang fakir wa ba'duhum lan iku setengah saking wong mukmin mawalun ya mawalun pira-pira budak kasuheb kaya suheb wa bilal lan bilal auli adamil mubalati biman amana minhum in fasaro annasu bi Abdillah bin Salam wa ashabihi. Jadi ini ada dua ayat. Rodan alaihim ablahu rodan roda ala aibala innahum humus sufaha. Nah, kemudian dijawab ala aibala innahum sak temene wong munafik iku as-sufaha hum yo sapa wong munafik iku as-sufaha ya wong sufaha. Itu apa wong sing bodoh ai al juhalu. Jadi ini dua ayat. Yang pertama ala innahum humul mufsiduna walakin la yasyurun. Nah, ini yang dijelaskan di ayat kemarin itu bahwasanya orang munafik itu wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Nah, terus dijawab ala innahum humul mufsiduna walakin la yasyurun. Nah, ketika ditanya orang munafik itu janganlah kamu merusak di bumi. Ini menurut Syekh Thohir Ibnu Ashur ketika membahas latuf siduna fil ardi ini itu ternyata berkaitan dengan tiga hal. Satu apa? Kita itu iri dengki sehingga dengki itu menyebabkan kita tidak suka dengan orang. Itu disebut al-fasad. Atau ketidakcocokan kita dengan seseorang, dengan keluarga, dengan saudara itu kita wariskan ke anak turun kita. Atau yang ketiga itu yang kemarin kita bicarakan itu atau ketidaksukaan kita dengan seseorang, kita mengajak komunitas atau di masyarakat untuk mengucilkan orang tersebut. Nah, ini menurut Syekh Thohir Ibnu Ashur ketika bicara wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi itu. Nah, mereka menjawab qalu innama nahnu muslihun, terus dijawablah di dalam Al-Qur'an ala innahum humul mufsiduna walakin la yasyurun. Nah, mereka mengatakan mereka itu sebenarnya yang merusak tapi mereka tidak bisa merasa di kitab ini. Nah, la yasyuruna ini diartikan apa menurut Imam Nawawi Al-Bantani? Innallaha ta'ala yatla'u nabiyahu ala fasadihi. Bahwasanya Allah itu memunculkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad terhadap kerusakan yang dilakukan oleh orang munafik ini. Kemudian sifat mereka yang ketiga wa idza qila lahum aminu. Ini sifat berikutnya, Pak. Berarti ini kita akan dua ayat ini. Di sifat berikutnya wa idza qila lahum aminu. Nah, ketika dia dikatakan wahai orang-orang munafik berimanlah.
Dengan apa? Dengan Kanjeng Nabi Muhammad dan Al-Qur'an. Innal mu'minina nasahu al-munafiqina min wajhaini. Menurut Imam Nawawi Al-Bantani di tafsirnya ini, wa idza qila lahum aminu, ini nasihat orang mukmin terhadap orang siapa? Orang munafik itu ada dua hal. Yang pertama apa? An-nahyu anil ifsad, yaitu apa? Mencegah dari al-ifsad, kerusakan. Wa huwa takhalla anil rodaili, yaitu apa? Melepas dari rodail, keburukan. Itu yang pertama. Terus yang kedua apa? Al-amru bil iman. Nah, yaitu perintah dengan iman. Dengan cara apa? Wa huwa tahalla bil fadhili, yaitu apa? Menggunakan atau memakai bil fadhil, keutamaan-keutamaan syariat Islam. Nah, kama seperti halnya amanan nasu. Seperti halnya manusia, imannya manusia ini. Nah, nanti dijelaskan di beberapa tafsir. Kalau di sini disebut siapa? Al-kamiluna fi al-insaniyah. Ya, apa yang sempurna secara sisi kemanusiaannya. Dalam artian apa ya? Hampir sama dengan ini. Orang mukmin itu loh jelas. Al-amiluna bi qadiyatil akli. Mereka menjalankan syariat ini atau dia beriman itu dengan cara apa? Bi qadiyatil akli, menggunakan akalnya, menggunakan nalarnya. Seperti siapa? Ka'ashabin Nabi, koyol sahabat Rasulullah. Seperti siapa itu? Abdullah bin Salam. Ya ini apa? Orang-orang Madinah atau orang-orang Yasrib saat itu atau ahlul kitab yang masuk dalam ajaran Islam. Nah, min mu'mini ahlul kitab. Wal makna aminu imanan makrunan bil ikhlas. Nah, yang disebut ini kama amanan nasu di sini apa? Iman yang disertai dengan ikhlas. Mutamah hidon anisawa ibn nifaki, yang terlepas dari noda-noda sifat orang munafik. Jadi iman yang mana ikhlas itu tidak disertai dengan sifat-sifat kemunafikan. Nah, mereka mengucapkan apa? Qalu, ketika tidak ketemu dengan orang mukmin, fima bainahum la bihadratil muslimina, mereka mengatakan anuk minu. Apakah kita akan beriman kepada Muhammad kama amana sufaha? Sufaha di sini disebut orang bodoh. Nah, kenapa kok disebut sufaha di sini? Karena waktu awal umat Islam di Madinah, di Yasrib itu kebanyakan bukan dari orang kaya dan juga bukan golongan dari orang yang mempunyai posisi kuat. Dijelaskan di situ bahwasanya bahkan sebagian dari mereka itu adalah budak, seperti siapa? Suhaib dan Bilal. Tetapi kalau itu ditafsirkan Anuk minu ini Abdullah bin Salam wa ashabuhu, atau qalu anuk minu kama amanan nasu ini, anasu ini disebut apa? Abdullah bin Salam orang Yasrib ini. Nah, maka terus Allah menjawab di sini, ala bala innahum humus sufaha'u. Sebenarnya mereka lah yang sufaha. Salah satu tandanya orang munafik, kalau menurut Imam Nawawi Al-Bantani, itu kalau melihat kebenaran itu berdasarkan satu, jabatan, kedua apa? Kekayaan. Jadi ilmu itu berdasarkan itu. Nanti akan dijelaskan kenapa kalau di atas itu menggunakan walakin la yasurun, tapi yang ayat yang kedua ini walakin la ya'lamun. Di situ akan dijelaskan di sini. Kalau yang kedua itu adalah bicara ilmu, kalau yang pertama itu bicara tentang perbuatan orang munafik. Jadi salah satu tanda orang munafik itu adalah dia melihat kebenaran berdasarkan identitas orang. Kalau dia mempunyai posisi kuat, berarti kebenarannya bisa lebih diterima. Ya, berarti dua itu ya orang munafik berdasarkan tafsirnya Imam
Nawawi itu berdasarkan jabatan sama uang ya, Coro. Ya, ibaratnya gitu. Jadi orang munafik itu kalau diajak beriman, dia lihat dulu siapa yang ngajak ini. Nah, kira-kira itu kalau sekarang. Kalau di zaman itu dia melihat, kebanyakan sebagian dari orang yang Muslim itu adalah dari kaum Buddha, seperti Bilal. Ya, Terus dijawab. Nah, itu kalau di tafsir apa? Di tafsir Al-Munir. Eh, ala innahum humul mufsiduna walakin la yashurun. Jadi orang munafik itu tanda yang berikutnya ketika dia melakukan kebohongan, melakukan pengkhianatan, dia tidak akan pernah merasa. Dia tidak akan pernah merasa itu salah dan dosa. Pasti bisa berkilah dengan model fikih. ya, Kira-kira itu. Kira-kira itu. Kalau di tafsir Al-Munir itu dijelaskan itu. Nah, ini saya teruskan ya. Kalau di tahrir wa tanwir Qasrul al-ifsad alaihim ala innahum humul mufsiduna walakin la yasurun, itu yaitu apa? Kerusakan itu akan kembali hanya kepada orang-orang munafik. Ini kalau menurut tahrir wa tanwir Syekh Tohir Ibnu Asyur itu. Ini kita bisa lihat ya. Orang-orang yang biasa menipu, orang-orang yang biasa berkhianat, itu meskipun pada akhirnya dia mempunyai posisi atau mempunyai apa-apa, di situ pasti akan ada kerusakan. ya, Kerusakan dalam artian apa? Kegelisahan mereka itu. Ini kalau menurut Syekh Ibnu Asyur itu. Kegelisahan, takut kehilangan jabatannya, takut kehilangan kepercayaan orang yang sudah dibohonginya. Nah, menurut Syekh Ibnu Asyur itu ala innahum humul mufsiduna. Jadi rekodoyonya orang munafik itu ya kerusakannya akan kembali ke dia sendiri. baik secara langsung maupun berproses ya itu. Kita tinggal melihat kalau kita mengikuti Syekh Ibnu Asyur, meskipun dia mempunyai kekayaan misalnya, dia akan gelisah. Oke. Atau dia jabatan, dia akan gelisah, tidak bisa menikmati itu. Yang dia khawatirkan mempunyai harta mungkin 10 tahun lagi harta saya sampai mana ya? Iya. Kalau itu. Ini kalau menurut saya dari Ibnu Asyur. Nah, kalau di Mafatihul Ghaib itu Gimana sih? Tafsir Al-Kabir dia. Ya, Al-Kabir itu. Annahum mufsiduna li'anna al-kufra iku fasadun fil ardi. Ya. Mereka bumi, di bumi itu kenapa? Karena kekufuran itu merusak bumi. Wa min hadza sabata annan nafaqo fasadun. Annan nifaqo fasadun. Bahwasanya kemunafikan itu adalah bagian daripada merusak. Nah, kemudian dia menjelaskan ala innahum humul mufsiduna walakin la yashurun. Raddan alaihim wa takdziban liqaulihim. Ayat ini itu adalah untuk menolak kepada orang munafik, wa takdziban, dan menunjukkan kebohongan liqaulihim, ucapannya orang munafik tadi. Inna mufsiduna ini terus menjelaskan harokatnya apa, hurufnya ya. Inna itu. Inna annahu mubtada'atun. Makanya menggunakan innahum. Ala innahum tidak menggunakan annahum. Nah, itu. Kalau inna itu kan kalau di pondok dulu itu kan biasanya di awal kalimat berarti inna. Kalau dia berada di tengah kalimat anna. Nah, walakin la yashuruna fa fihi nau'ani. Jadi menurut di Mafatihul Ghaib ini ada dua. Mereka tidak bisa merasa itu ada dua. Innahum kanu ya'maluna al-fasada siron wa yadharuna as-sholah wa hum la yash'aruna anna amrohum yadharu indan nabi.
Nah, yang pertama mereka itu mengetahui al-fasada kerusakan ini secara sirron, secara rahasia. Wayat haruna as-solaha, tetapi secara zahir dia menunjukkan as-solaha, kebaikannya. Wahum layas uruna, tidak tahu, mereka tidak merasa anna amrohum, bahwasanya urusan mereka ini yat haru indan nabi. Nah, itu sudah nampak menurut Rasulullah. Iya. Bagaimana Rasulullah bisa tahu itu? Nah, nanti itu ada penjelasannya. Ayyakuna fasaduhum indahum solahan. Yang kedua ini. Wahum layas uruna anna zalika fasadun. Waqad asallaha wa rasulahu. Nah, yang kedua ini fasad disebutnya apa? Mereka melakukan kerusakan, tetapi menurut orang munafik ini adalah kebaikan. Wahum layas uruna, dan dia tidak merasa itu. Tidak merasa kalau itu adalah sebuah kerusakan. Susah ini. Ini biasanya di bab usul fikih ya. Iya. Atau dihukum bagaimana menerima amplop kayak gitu loh. Kira-kira itu. Nah, ya seperti ini. Kira-kira itu. Lakin harfu takkid wa istidrok. Walakin ini, lakin ini. In kana qablau nafi ba'dahu subut. Nah, jika sebelumnya itu sebelum nafi, sebelum kata apa? Lakin ini positif, berarti sesudahnya menggunakan kata negatif. Sesungguhnya mereka merusak, tetapi mereka tidak merasakan. Pertanyaan berikutnya, ini sebenarnya ayat ini berhubungan dengan ayat yang kemarin, Pak, yang kita pelajari itu. Nah, ini kalau kita pelajari kesimpulan dampak dari berbohong dan berkhianat, dari sifat-sifat orang munafik itu. Yang pertama, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Mereka berbohong. Terus apa? Yukhadiun, rekodoyo. Yang pertama apa? Dalam sebuah hadis itu yutba'u al mu'minuna ala kulli khuluqin illa al khiyanata wal kadba. Jadi setiap orang mukmin itu dicetak hampir semua akhlak ya, kecuali dua hal, khianat dan berbohong. Bahkan dalam ulumul hadis itu di Tadribur Rawi punyanya Imam Suyuti itu, orang itu meskipun sudah berbuat maksiat itu masih bisa meriwayatkan hadis, masih bisa bercerita tentang hadis Rasulullah. Tapi kalau dia sudah berani berbohong, maka ceritanya itu pasti ditolak. Oke. Kenapa? Semisal orang itu berbuat zina, orang tahu dia berbuat zina, kalau dia tobat kan selesai. Iya. Tapi kalau kebohongan atau berkhianat itu berbeda. Itu bisa merusak apa? Bisa merusak tatanan aslinya. Yang aslinya itu benar jadi tidak benar, yang salah jadi benar, yang benar jadi salah, itu. Sehingga Imam Syatibi itu mengutip hadis Rasulullah, yutba'u al mu'min ala kulli khuluqin ila al khiyanata wal kadba. Itu yang pertama. Yang kedua, orang munafik itu akan sangat susah mengakui perbuatannya. Bahkan tidak jarang apa yang ia lakukan itu bagian dari sebuah keberhasilan. Bulat ya, Mas. Ini contoh ya, semisal saya itu menipu Pak Pra. Saya menipu dengan Pak Pra, uang berapa? Anggap saja 100 atau 200 juta. Mas Amin itu menipu Pak Pra. Oke. Mas Fatur juga tahu itu menipu Pak Pra. Semua sudah tahu itu. Tetapi selang 3 tahun dan 5 tahun ke depan, ternyata saya menjadi orang kaya.
Dan saya juga mempunyai posisi yang kuat. Itu bisa sampai amati. Biasanya pasti dia menjawab, cobaan saya dulu itu menjadikan saya seperti ini. Dulu saya dicoba bangkrut semisal. Orang tidak ada yang percaya kepada saya. Dia tidak akan mengakui perbuatannya itu. Biasanya ini bisa sampai lihat. Kok dia berhasil? Pasti menganggap itu adalah bagian daripada proses dia berhasil. Bukan hal-hal yang sudah ada dulu itu bagian daripada kesalahan, kemudian dia meminta maaf. Tidak. Coba cari saja. Nah, diantaranya tandanya ini kenapa di ayat itu disebutkan walakin la yasuruna. Ini bisa kita lihat, di sekeliling kita bisa lihat. Biasanya kalau sudah berhasil, dia akan merasa itu wujud Tuhan mencintai dia. Hal-hal sebelumnya itu bagian daripada proses dia bersabar. Dia lupa kalau yang dia lakukan dulunya itu adalah banyak menyakiti atau banyak berkhianat atau banyak berbohong terhadap makhluk lain. Meskipun dia tahu itu akan dijadikan sebagai proses kalau dia itu telah diuji oleh Tuhan sampai semua orang tidak percaya kepada saya waktu itu. Nah, biasanya gitu, Pak. Sekarang saya bisa berhasil. Biasanya itu. Nah, ini kenapa Imam Ghazali itu ketika bicara tobat, ketika bicara sebuah kesalahan, beliau tidak langsung bicara bertobat. Bicaranya apa? Istiqroru dzanbi. Jadi orang mengakui kesalahan. Jadi kalau orang mau, ya pasti secara omongan mungkin saya pernah menyakiti Mas Ali, menyakiti Mas Amin, menyakiti Mas Fathur dan lain-lain sebagainya. Tetapi kalau saya tidak mengakui istiqroru dzanbi, saya tidak mengakui saya pernah berbuat salah itu, ya tidak ada apa-apanya. Tobat itu ya tidak berfungsi menurut Imam Ghazali. Baru setelah mengakui salah, kemudian meminta maaf kalau hubungannya dengan manusia. Tidak meminta maaf dulu, tapi apa? Mengakui dulu. Nah, kemudian yang berikutnya, Imam Ghazali ketika bicara tobat itu menjauhi hal-hal yang bisa menyebabkan peristiwa dosa itu terjadi lagi. Meskipun asalnya itu boleh. Oke. Misal saya terbiasa mabuk atau terbiasa apa, Mas Amin ingin tobat, berteman dengan solihin kan boleh. Tapi karena kebiasaan solihin seperti itu, maka kalau dia berproses bertobat, ya berarti menjauhi solihin. Atau dia melakukan ibadah 5 waktu, yang katanya sunnahnya sholat isya itu kan diakhirkan. Ya. Karena terbiasa dulunya dia sering meninggalkan sholat, sunnah ini nggak usah dilakukan. Ya sholat di tempat waktunya saja itu. Kira-kira itu. Nah, sehingga apa? Saya ambil kesimpulan di sini, ketika Imam Ghazali bercerita tentang tobat, dia tidak bicara apapun kecuali apa? Istiqroru dzanbi itu. Nah, kemudian kalau ditanya, terus bagaimana kita menyikapi orang-orang munafik ini? Nah, maka yang pertama kita gunakan ilmu. Ilmu apa tadi? Ilmu tanda. Ilmu tandanya bagaimana? Yang pertama bahwasanya ajaran Islam itu tidak pernah membebani umat dalam menjalankan syariat. Tiba-tiba saya pinjam uang banyak ke teman di sini ya. Berarti salah satunya kan terbebani itu. Maka Imam Syatibi waktu itu menyebutkan di kitabnya Muwafaqat itu ada kalimat wala tamutunna illa wa antum muslimuna. Al-Baqarah ayat 132. Janganlah kamu meninggal
kecuali kamu betul-betul dalam keadaan muslim. Atau dalam sebuah hadis, la tamut wa anta dzalimun. Janganlah kamu meninggal janganlah kamu meninggal dan kamu dalam keadaan zalim. Nah, ini bagaimana kita ini? Bagaimana kita bisa tahu kalau kita nanti meninggal? Perintahnya janganlah meninggal kecuali apa? Dalam keadaan muslim. Nah, berarti perintahnya ini apa? Nah, kita lihat sawabikuhu sebelumnya itu bagaimana kalau dalam ini. Terus lawahikuhu, nah mengikutinya ini bagaimana? Waqoro'inuhu, terus mengikutinya ini bagaimana? Berarti apa? Ketika bicara wala tamutunna illa wa antum muslimun, perintah ini kan kita tidak bisa melakukan. Karena apa? Meninggalnya seseorang itu kan berdasarkan keinginan Allah. Maka apa? Perintah di sini apa? Berarti dilarang untuk hal-hal yang menyebabkan keimanan orang itu hilang. Kira-kira itu. Nah, itu yang kalau menurut Imam Shatibi itu apa? Manusia tidak mempunyai pilihan untuk menentukan seperti apa, seperti perintah di surat Al-Baqarah ini. Nah, maka yang dilakukan apa? Sesuatu yang mendekati itu. Apa? Ya melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang muslim. Kemudian perbuatan itu manusia mempunyai kuasa penuh untuk melakukannya. Seperti apa? Sholat, puasa, haji. Kalau haji ini masih banyak perdebatan ya. Karena kalau meskipun sudah punya uang, kalau belum waktunya juga belum bisa. Kemudian manusia di antara keduanya ini. Nah, ini biasanya tipologi orang-orang munafik itu. Kita perlu hati-hati. Apa itu? Perintah sebentar mencintai sesuatu atau membenci sesuatu. Atau perintah la takdzub, jangan marah. Jangan marah ini apa? Apakah kita tidak boleh marah? Ini kan sifat. Nah, semisal Pak Pra ini atau Mas Ali itu kalau melihat saya itu rasanya itu pengen marah. Berarti kalau kalimat la takdzub berarti dia menghindari sholihin. Nah, berarti bagaimana cara menyikapi orang munafik di sini? Ya kita menggunakan ilmu. Semisal emosinya Mas Ali diwujudkan. Dulu Mbah Yai itu sukanya ini, bangun musola ini. Musola saya ini loh Mas Ali bangunkan. Tapi kamu jual buat bangun musolanya solihin. Maka secara ilmu itu kan tidak boleh. Karena apa? Mendahulukan sunnah daripada wajib itu sama saja mengikuti hawa nafsu. Gitu ya. Nah, pertanyaannya kenapa kok Mas Ali mau? Berarti pasti saya sudah melakukan perubahan simbol itu. Berarti yang pakai ilmu tentu harus tahu kaidah fikih dulu ya, secara fikih. Nah, ya ibaratnya misal kayak wala tamutunna illa wa antum muslimun, berarti apa? Kita harus melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang muslim. Ya. Apa? Karena apa? Kematian itu kan hak prerogatif Allah. Kira-kira kalau diarahkan ke sana. Sebenarnya kalau tiba-tiba Mas Ali kalau tahu solihin dia selalu apa? Memberikan hak-hak yang istimewa. Hak-hak itu pertemanan atau hak-hak dan lain sebagainya. Bahkan dia menghilangkan haknya dia sendiri untuk menyenangkan solihin. Itu biasanya cirinya Mas Ali itu ketemu orang munafik.
Masa sampai segitu Mas ya? Nah, biasanya seperti itu. Karena apa? Nah, kan ini disebutkan nanti ini saya lanjutkan ya. Itu ada kalimat wajah labat al qulubu ala hubbi man ahsana ilaiha wa bugdi man asaa ilaiha. Hakikatnya hati itu akan senang dengan apa? Man ahsana ilaiha. Orang yang berbuat baik dengan hati tersebut. Wa bugdi man asaa ilaiha. Dan dia akan membenci dengan sesuatu apa yang yang berbuat jelek terhadap ini. Kira-kira itu. Kok terbalik? Oh, saya ini gurunya Mas Ali ya, semisal. Anggap aja atau Mas Ali guru saya. Saya tahu Mas Ali ini lumayan dermawan. Ya. Tetapi setiap dia ngasih rokok, pasti saya terima. Pertanyaan berikutnya, kenapa Mas Ali kalau ketemu Solihin itu ngasih rokok? Pasti saya menunjukkan simbol apa? Murid yang taat kepada Mas Ali. Ya. Padahal di hati saya itu pasti saya taat itu ya karena nanti akan dikasih rokok itu. Bisa dipahami enggak? Contoh lain Mas, contoh lain. Ini kalau kita bisa bicara cara menyikapinya ya. Karena apa? Pada dasarnya perintah ajaran Islam itu menyenangkan dan memudahkan. Konsep dasarnya. Dasarnya. Kok tiba-tiba saya dalam hal yang bersifat sunnah, saya begitu semangat. Pasti ada sesuatu di situ. Contoh kalau dalam hal sosial, contoh Mas Amin mbak saya gampangane nang di desa. Ya kira nah, sehingga di dalam ini ya di dalam beberapa ayat Quran itu disebutkan ya la yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qauli illa man zulim. Terus wallahu yuhibbu al-muhsinin. Wallahu yuhibbu as-sabirin. Itu kan ada sifat, juga ada perbuatan. Ya. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dhaifan. Nah, kayak gitu. Mas, berarti kalau dengan ilmu kita menyikapi kalau kita bertemu atau tidak sengaja atau kita kan ketemu orang-orang sejenis itu kan kita kadang tidak tahu ya. Itu Ya, enggak tahu. Indikator atau alarm pertama yang kita bisa jadi patokan apa ya? Alarm pertama lah kalau dalam pertemanan gitu. Berhati-hati untuk berhati-hati intinya begitu. Itu biasanya kalau di kaidah-kaidah ini kita tuh sangat menjalankan sunnah dibanding menjalankan kewajiban kita. Oke. Biasanya itu. Dilihat dari situ dulu ya. Jadi sangat semangat dalam menjalankan sunnah, melupakan yang wajib atau kewajiban gitu. Nah, kira-kira itu. Atau ketika ada kegiatan yang sifat sunnah itu tenanan, bahkan kalau ngajak orang tenanan, tapi ketika diajak yang kita meninggalkan kewajiban kita tanpa kita sadari atau kita gitu. Nah, contoh sederhananya Mbak Amin ini kan dia di desa jadi pejabat kan. Ya. Saya tidak pernah ngobrol dengan Mbak Amin. Tiba-tiba saya datang. Ya. Namanya Mbak Amin bawa makanan. Setiap cerita, saya pasti bercerita sesuatu yang Mbak Amin itu senang. Ya.
Akhirnya apa? Setelah saya pulang, Mbah Amin merasa tidak enak. Jatah BLT dikasih ke saudara-saudara saya yang ada di daerahnya dia. Tanpa dia sadari biasanya itu. Nah, itu sampean sudah membentuk itu ya, sudah mensiasati dengan cara bahasa marketing soft selling, membentuk Nah, supaya ya. itu. Nah, ini kalau Imam Satibi, saya sudah menggunakan korinahnya. Korina itu apa? Korinah itu yang menyertai sampai Mas Amin, Mbah Amin ini dia tidak adil dengan warganya. Karena apa? Karena saya datangi, terus Oh, saya ajak obrolan yang dia suka. melakukan berbagai macam cara yang halus sehingga Oh, Mbah Amin tadi melakukan sesuatu yang tidak pada tempatnya gitu ya. kira-kira itu. Itu contoh itu kalau dibaca munafikan. Iya. Saya sudah melakukan munafikan. Kalau saya ditanya Mas Ali semisal, loh kok yang dapat di situ kok saudara kamu semuanya ini? Saya tidak pernah mengucapkan kalimat apapun meminta kepada Mas Amin. Tapi obrolannya itu mengarah ke sana ya, obrolan persuasifnya Tidak, mengarah ke sana. persuasif saya tidak ke sana. Persuasif saya bicara dengan hal-hal yang disukai Mbah Amin. Itu tok. Gitu. Tapi kan efeknya yang diinginkan ke sana itu, efek dari omongan itu. Nah, nah, tandanya apa? Akhirnya apa? Mbah Amin meninggalkan kewajiban wajibnya dan Ya. menjalankan apa itu nyeneng no konco sing bar nyeneng no aku. Gitu Mas Amin. Ada pertanyaan Mas Amin. Ini contoh Ya, loh ya. Masih di mute. apa Istiqlal Udampi tadi loh, yang versinya Rosali. Gimana? Kan ngenten. Jenengan kan tadi nyampaikan bahwa tapi itu adalah syarat awal taubat. Dalam tatanan sosial ketika itu diakukan, itu akan dadakno kemaslahatan berkurang, malah jadi geger-geger. Putus-putus baca Re. Ulangi. Nah, Tadi jadi kalau melakukan yang nasihatnya Imam Ghazali, kemungkinan kemaslahatan berkurang. Masih tebakan loh ya itu, belum fakta kan. ya bahasanya gitu. Terus pertanyaannya, Ini dia malah jadi rame. ya Misalnya apa sih? Contoh, anak wong demenan. Bojone kan gak ngerti. Kan secara gak langsung dia sudah berkhianat dengan suaminya atau istrinya. terus Udah keprak dah saya. Piye? Nah itu nanti akan dijelaskan di ayat sesudahnya ini. oke. Itu Jangan menjelaskan untuk orang ketika dia melakukan sesuatu, dia tidak akan pernah merasa salah. ya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Maka cara menyikapi, cara kita bermuamalah dengan tanda-tanda orang munafik ini apa? Ya kita menggunakan konsep dasar Islam. Oke. Ajaran itu mengajak ajaran kemudahan. Ya. Mendahulukan kewajiban dibanding sunnah. Ya. Terus saya contohkan, ada beberapa hal yang mana manusia itu tidak bisa memutuskan itu. Contoh apa? Masalah kematian. Kapan manusia mati itu kan haknya Allah yang tahu. Ya. Tapi di Al-Quran ada kalimat wala tamutunna illa wa antum muslimuna. Karena ini perintah,
Maka ini perintah apa? Perintah untuk menjauhi hal-hal yang menyebabkan kekufuran. Oke. Hal-hal itu. Nah, kemudian di situ saya sebutkan apa? Pada dasarnya manusia itu senang dengan sesuatu yang menyebabkan hatinya senang. Itu anu Babuk ya. dimat. Itu konsep dasar manusia ya, bahwa manusia itu senang dengan apa yang membuat hatinya senang. Nah, kok tiba-tiba kok tiba-tiba Pak Pra berbuat baik kepada saya, kok saya malah melakukan kekerasan verbal? Ya. Jadi itu saya sudah masuk orang-orang munafik. Ya. Nah, maka untuk orang seperti ini, orang yang tidak mengetahui, tidak merasa ini, apa yang perlu dilakukan? Nah, maka salah satu caranya kita menggunakan konsepnya Imam Ghazali tadi. Menjauhi. Kalau istiqror dan dia harus mengakui dulu. Ya. Baru meminta maaf, terus menjauhi hal-hal yang menyebabkan ke arah ke sana. Ya. Nah, itu kan saya sebutkan cara menyikapinya. Nah, kemudian saya sebutkan itu manusia itu terkadang itu ada hal yang tidak bisa dikontrol. Apa itu? Masalah benci dan masalah senang. Ya. Kecenderungan nafsunya tinggi. Kecenderungan nafsunya itu lebih tinggi. Dan disinilah biasanya orang munafik memainkan mental, memainkan Nah, psikologinya orang. memainkan itu, memainkan itu. Ya sederhananya ya merubah gambarnya tadi. Maka untuk menyikapi ini, menyikapi orang munafik yang tidak mau mengakui ini, di hadis ilmu itu di kitab Sahih Bukhari itu dijelaskan ya. Dalam hal syariat, Allah itu Rasulullah itu pernah begitu marah. Itu disebabkan karena apa? Karena waktu sholat bacaannya terlalu panjang. Kalau dalam hal syariat, Ya. Kalau bacaan di pendek Sahih tidak pernah marah ya Rasulullah. kalau bacaan pendek malah enggak. Ini kalau di mafhum muafakohnya, kok Mas Ali begitu fokus ke saya? Kan saya sunnah bagi Mas Ali dalam ibadah. Ya. Hartanya dikasih, waktunya dikasih ke saya, tanpa dia memikirkan kewajiban dia. Itu pasti ada sesuatu yang saya lakukan ke dia. Membentuk tadi. Maka agar Mas Ali tidak terjebak itu, dia harus menggunakan ilmu dasar ini. Ya, betul. Maksud saya di situ. Ini cara menyikapi orang munafik yang layas urun. Kira-kira itu. Kemudian, nah ini dia. Sudah ya? Ada pertanyaan di sini. Teman-teman boleh bertanya. Dilanjut dulu, mungkin teman-teman bisa memikirkan, masih ada waktu. Mas Ari. Terkait indikasi salah satu kemunafikan itu mendahulukan sunnah. Korbannya Mas Ari. Kayak mana lah gambar garis besarnya. Biasanya korbannya di situ. Terus solusi enggak kita enggak sebagai hakim tapi sebagai apa ya terus kayak guru lah caranya membentuk itu harus dengan bagaimana menampakkan kewajiban dulu apa menampakkan kesunahan. Nah ini kalau bab guru dan murid ini saya kembalikan ke adabul alim wal muta'alimnya ini ya. Coba bahasa ya. Saya agak langsung, saya kan lagi memposisikan diri sebagai kampanye zakat.
Kan harus wajib. Tidak kampanye. Suaranya putus ya Mbak Sari. Cek. Agak dekat Mbak Sari, agak dekat. Halo. Nah, segitu. Oke, lanjut. Kampanye zakat kan hal yang wajib. Iya. Kan umroh kan tidak sepopuler kampanye umroh. Kan apa yang kita lakukan seperti itu ndadekno apa ya hal-hal siji kita akhirnya wasut sendiri ini bener gak sih tak lakoni kok malah ada penolakan banyak, ada tidak stabilan sosial. Lah itu kudu piye? Kudu dididik Mbak Amin wi, dididik pengajian. Pripun Pak nak ngoten niku. Ya masyarakatnya harus dididik. Makanya kalau pengajian atau khutbah-khutbah ya harus sering diajak mikir ini, tidak hanya sekedar zikir dan sholawatan maksudnya. Nah ini nanti akan ada jawaban di sini. Di sesudah ini. Saya teruskan dulu ya. Ya. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Ini Mafatihul Ghaib kayaknya ini, di Mafatihul Ghaib ini. Ya. Ini menurut Imam Ar-Razi hada anau asalisu min qabaihil munafiq. Nah, ini adalah nomor ketiga dari kejelekan orang munafik. Apa itu? Amanu kama amanan nasu. Ai al iman makrunun bil ikhlas baidan anin nifaqi. Nah, ini sama dengan yang disampaikan oleh Imam Nawawi Al-Bantani, yaitu yang disebut iman di atas ini adalah iman yang disertai dengan ikhlas, jauh dari munafik. An-nasu, nah, bimana ayat harohu bidzohiri. An-nasu di sini, manusia disebut beriman di sini. Manusia yang beriman di sini berarti apa? Dia menunjukkan keimanannya. Nah, jadi menampakkan kewajibannya tadi. Ya. Itu adalah sebuah kewajiban. Menampakkan kewajiban itu. Misal dengan Mas Ali saya contohkan Mas Ali. Sapinya dijual untuk keperluan si Arsolihin. Lah ibunya gimana itu? Nah, yang wajib apa? Ya tetap ibunya Mas Ali. Ya. Ini. Dan itu harus ditampakkan. Itu makanya dalam Muwafaqah Imam Shatibi ya, ketika bicara qasdus syar'i lil ifham. Jadi tujuan syariat itu untuk bisa difahami. Itu langsung jelas. Al khairu adatun. Sebuah kebaikan menjadi sebuah komunal sensus pemahaman umum. Nah, kalau di ini disebutkan apa? Wa idza qila lahum amanu kama amanan nasu. Berarti apa? Seperti apa? Di sini nanti disebut seperti Rasulullah. Berarti keimanan itu wajib ditunjukkan. Ya. Agar apa? Agar menjadi ada. Ya. Menjadi kebiasaan, akhirnya kebaikan itu pasti berdasarkan kebiasaan tadi. Wasyaru wajatun, nah, katanya itu. Dan kejelekan itu apa? Tandanya apa? Berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan apa? Menjalankan ibadah sunnah ini. Baru dilanjutkan mayuridillahu bi khairon yufaqihu fiddin. Jika Allah menginginkan orang itu Baik. khair, yufaqihu fiddin. Nah, khair di sini apa?
kebenaran yang sudah menjadi kebiasaan di sebuah komunitas tadi. Bayangkan semisal bayangkan, anggap saja saya ini tokoh dalam hal ngaji. Setiap yang datang ke saya itu bawa rokok, bawa gula, bawa kopi. Dan itu sudah menjadi adat. Tiba-tiba Mbah Cari gak bawa itu karena lupa. Kira-kira orang sekeliling saya akan menggunjing Mbah Cari apa enggak? Iya, karena sudah jadi adat. Nah, bisa dipahami toh? Nah, tanda-tandanya orang iman, tanda-tandanya orang iman, dia memunculkan keimanannya. Dan tanda-tandanya orang munafik, ketika diajak untuk memunculkan keimanannya, dia akan berkata, apakah saya akan beriman seperti orang sufaha itu? Bulet aja ya gitu. Nah, ya bunuh aja. Makanya menghadapi simbol-simbol munafik itu cukup jalankan syariat yang sederhana. Semakin dibahas poinnya, pasti akan berkilah. Pakai ini ya konsep dasar wajib dan sunnah, pokoknya itu ya. Nah, wajib dan sunnah. Orang silaturahmi ke rumahnya Solihin, apakah itu wajib bawa gula dan bawa kopi? Tidak. Ya. Guru yang baik itu tidak akan akhirnya mengatakan itu. Menggunjing murid yang datang tidak bawa kopi. Nah. Nah, asani ini akhirnya al nih, an-nasu di sini Pak disebut. Nah, Ya. itu disebut sama Rasulullah. Nah, Rasulullah. Waman ma'ahu Abdullah bin Salam. Jadi al di sini ada dua macam. Ini setiap kitab tafsir pasti di situ. Al lil ahdi atau lil jinsi. Lil ahdi itu berarti khusus, lil jinsi berarti masih umum. Kalau lil ahdi an-nasu di sini ya Rasulullah dan Abdullah bin Salam. Waman ma'ahu yaitu siapa? Orang-orang Yasrib. Jika dia dikatakan kamu berimanlah seperti Rasulullah dan orang-orang Yasrib, Abdullah bin Salam, dia mengatakan, apakah saya akan beriman seperti orang-orang sufaha? Iya. Kalau lil jinsi secara umum, an-nasu di sini diartikan apa? Orang Yasrib, Bani Aus dan Hasroj. Nah, itu. Jadi suku Aus dan suku Hasroj an-nasu di sini. Wahaulai minhum qalilun, dan orang-orang munafik itu sedikit di antara mereka. Nah, yang kedua asani an-nasu ya fil haqiqah ya manusia ini. Kitabnya itu bukan Rasulullah dan Abdullah bin Salam atau orang Yasrib, tetapi ya dia manusia yang melakukan syariat. Maksudnya manusia dari sejak dulu sampai hari ini, ya kan yang akan datang gitu. Nah, yang akan datang. Kira-kira gimana Mbak Sari? Ada hubungannya antara ini? Prof, wes. Jadi, kenapa? Jadi ini ya dari ayat ini itu kita belajar tentang salah satu sikap atau cirinya orang munafik ketika dia melakukan kesalahan, dia merasa tidak melakukan kesalahan gitu ya. Dengan berbagai penjelasan tadi ya. Jadi ya begitu, artinya orang kalau di ayat tadi kan ngomongnya begitu. Jadi ketika ditanya mereka berbuat kerusakan, mereka tidak menyadarinya atau merasa tidak melakukan kerusakan gitu ya. Kira-kira itu. Nah, itu yang pertama. Yang pertama kalau dia tidak merasa itu. Nah, terus saya mencoba mencari bagaimana menyikapi orang-orang yang
tidak merasa kalau dia berbuat salah seperti munafik itu, ya ketika melakukan apapun kita kembali kepada syariat dasar saja. Ya, kaidah atau cara dasar wajib, sunnah, mubah itu ya kira-kira. Itu sunnah mubah. Terus jangan terlalu mengedepankan sunnahnya, Ya, melakukan kewajibannya. maka itu berarti kayak yang disampaikan Gus Pak itu ya, kamu ngaji tapi yang ninggalo wajibmu kadang kan disowai gitu itu ya. Nah ya itu kalau di ini biasanya itu orang yang sedang terperangkap dalam eh, lingkungan munafik, dia akan mendahulukan hak-hak temennya itu dibanding kewajiban untuk dia sendiri. Iya. Jadi kayak ini ya, merasa yang sunnah itu jadi wajib gitu ya. Iya. Merasa gitu. Karena saya ini kan perantau Pak ya. Karena saya perantau ya. Ya. Ya ketemu teman beberapa pedagang kaki lima itu yang dari Bojonegoro di sini itu, di antara mereka itu selalu bilang gini, males saya ngangkat telepon dari kakak, dari mbak. Ya. Lah, kenapa mas kok bisa males? Jawabannya sederhana. Pertama tanya kabar, di sana hati-hati, kalau punya uang ditabung. Sudah paham sampai situ. Setelah itu dipinjam. akhirnya ngobrol-ngobrol. Lah kenapa kok malas? Bukankah membantu saudara itu bagian daripada ajaran Islam? Ya. Ajaran apa? Bakulan ora payu. Nah, ini kan karena pemahaman terhadap teks itu. Iya. Terus saya tanya mereka itu, 1 tahun itu sama bisa kira-kira bisa dapat berapa kalau di daerah Pontianak ini? Ya. Itu kalau 1 hari bersih itu bisa 75 sampai 100 katanya. Ya. 75 sampai 100. Itu kalau tiap hari ditabung 30.000 saja. Ya. 1 tahun itu kan sudah bisa beli sapi. Ya. Apa itu mungkin, Mas? Ya mungkin. Kenapa tidak dilakukan? Engkau bar mbakku, terus ibuku. Itu mas, berarti mergawe saulan paling mung 3 juta dan wis mbakku 1 juta, ibuku 1,5 juta, aku kayak 500 ya jadi. Enggak, tapi Kak, kasus itu kan sebenarnya menolong itu kan baik ya, memberi itu kan baik. Nah, yang menjadi tidak baik kan ketika kewajibannya belum terpenuhi dulu gitu maksudnya. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Kalau anaknya nanti pulang bertanya, Bu, uang saya mana? Bocah irat setonggo duwe sing nggo wong tuwek ae iso napas pe budal tak sangoni. Terus? Nah, nah ini dia kan kehilangan makna dasar toh Pak. Mana dasar yang mana? Jadi dia berangkat merantau itu untuk apa? Ya. Mencari uang, maksudnya. Untuk apa? Kehidupan lebih baik. Oke, paham. Jadi ketika terjadi seperti itu harus balik lagi ke pondasi dasar berangkatnya itu atas dasar apa gitu. Kalau mau bayar utang ya pakai utang, kalau untuk kehidupan dia lebih baik ya kehidupan yang lebih baik dulu tercapai baru mungkin menolong saudaranya gitu kira-kira. Kira-kira itu. Bahkan waktu itu saya berpikir gini ya, seandainya ada kesadaran kolektif, fikih dasar, 70, kan dia anggap saja kotornya itu dapat 100 sampai 150 kalau di sini. Ya. Yang 50 itu untuk hidup di sini, yang 100 itu nanti jatah untuk pulang. Nah, itu seandainya yang 30
ribu itu disimpan, 1 tahun itu bisa jadi sapi satu. Satu bulan kan hampir 900 itu kalau 30.000. Ya, 9 kali 10 ya 9 juta. Kira-kira dapatlah 8 juta sampai 9 juta. Itu kan bisa dibelikan sapi. Seandainya orang tuanya juga berpikir fikih dasar, semisal, mereka sudah tak tanya, Pak, orang tua kamu punya sawah apa enggak? Punya. Itu sawahnya siapa? Sawah Mbah. Rumah yang ditempatin itu tanahnya siapa? Tanahnya Mbah. Terus tujuan kamu sekarang ini apa? Saya mau mengeramik rumah, terus nanti beli motor, setelah itu saya tidak merantau lagi. Ya. Seandainya yang di rumah juga merasa dia tidak munafik, Ya. tahu dengan hukum dasar tadi, karena tempat yang saya tempatin ini adalah sudah pembelian orang tua saya, rumah yang saya tempatin ini adalah rumahnya orang tua saya, dan anak saya ini terpaksa merantau disebabkan karena tidak ada sumber ekonomi. Ya sudah. Uang yang 30.000 kan masih ada 70.000 Ya. buat orang tuanya itu. Yang 30.000 ini dibelikan sapi setiap tahun. Kira-kira kalau 4 tahun dia pulang, Beli sapi 10 ya. ya anggap saja 4 itu saja. Iya. Untuk modal nikah dan beli kendaraan, punya enggak itu? Punya. Ini baru ketika kita membahas layas urun itu di sini prakteknya. Oke. Dan itu Nah, kalau ketika kita menghadapi yang di rumah yang tidak paham fikih ini, Mas, berarti sikap kita sebagai orang yang merantau itu harus bagaimana? ya kalau saya yang sekarang ya kewajiban dulu. Oke. Kecuali orang tua di rumah sakit atau apa, itu beda. Ya. Kalau kondisinya masih sehat, ya kewajiban untuk saya itu. Oke. Karena Oke. kalau dia nanti menikah, itu sama membuat lubang kemiskinan ke orang lain. Kok bisa? Lah uangnya habis terus nikah. Iya, nggak punya modal nikah ya, malah nikah. Itu kalau kumpul nanya kiai, pasti jawabannya gini, orang anak itu harus berbakti kepada orang tua. Berbakti itu benar, tapi pada kondisi yang benar juga gitu ya. Ketika tanya, kok orang tua saya seperti itu, bersabarlah. Nah, bersabar ini harus diartikan tidak hanya itu. Cara saya bersabar, sesuatu yang menyebabkan saya susah, maka saya hindari. Itu ya bersabar. Itu bersabar. Semisal ada satu hadis, la tagdob, janganlah kamu marah. Bagaimana mungkin semisal Mbah Tari ini sudah sukses, dia mempunyai pesantren yang besar, rumahnya bagus semuanya ini. Saya masih seperti ini, jagongan ketemu Mbah Tari. Mbah Tari lagi watuk, tapi kudu serengen tuh Pak Gusti. Agar tidak marah dengan Mbah Tari, saya lebih memilih berteman dengan Mas Ali Ae. Ibaratnya lihat Mbah Tari duduk aja itu loh bisa jadi saya marah. Iya toh. Duduk iki kayak ngenyek ngono cara ngono. Ini saya praktekkan di beberapa teman saya ya. Sebelum saya ke Pontianak, situasi saya kan ya jualan dan lain sebagainya. Itu guyonan itu enak, sama-sama guru honorer semuanya lah. Sekarang itu ada beberapa itu baru tak kasih mood Arsen apa Chelsea juara, yes, bahala menungso. Nah, saya tidak menghubungi teman-teman saya yang saya anggap seperti itu. Nah, itu berarti saya mengamalkan hadis la tagdo. Iya, iya. Kira-kira itu, kira-kira itu. Nah, kemudian ini
sufaha. As-safihu bimana al-khifah. Safih itu mananya apa? Al-khifah itu ringan. Wala tu'tu sufaha amalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman. Terus syaribul khamri safihun qillatu aklihi. Anak yang belum bisa mentasarufkan menggunakan uangnya maka disebut sufaha. Nah, orang yang meminum khamr itu juga disebut sufaha, qillatu aklihi. Nah, jadi sini orang munafik itu menyebut pengikut Rasulullah sebagai as-sufaha karena saat itu adalah orang yang miskin. Sementara orang munafik, orang Yasrib saat itu mempunyai kedudukan yang tinggi. Anaman a'rada anid dalil sumana sab'a al-mutamasiku bi ila safi wa huwa as-safi. Nah, kemudian as-safi itu disebut apa? Anaman ba'a akhiratahu bidunyahu. Nah, orang yang menjual akhiratnya untuk dunianya maka disebut as-safi. Atau orang yang menyakiti Rasulullah. Kira-kira itu. Ini kalau di Mafatihul Ghaib. Kalau di Tahrir wa Tanwir punyanya Thahir Ibn Ashur juga hampir sama kata as-safi itu. Di Tafsir Al-Kasab juga sama. Nah, ini An-Nasu itu ada lil ahdi yang tadi itu. Rasulullah dan sahabatnya atau manusia secara umum. Anu minulil ingkar. Nah, ini salah satu tandanya as-safi itu apa? Sikhofatul akli. Dia rusak akalnya itu. Wa khifatul hilmi, dan dia apa? Cita-citanya itu rendah. Yang dimaksud rendah itu rendah gimana? Kenapa, Pak? Yang dimaksud rendah itu rendah gimana? Cita-cita yang rendah. Dia tidak mempunyai cita-cita yang berkembang gitu. Oke. Maka itu disebut as-safi. Ini bisa kita praktekkan ya. Misal setelah saya ketemu dengan Mbah Tari, apakah saya menjadi as-safi atau tidak? Saya berarti bercita-cita lebih apa enggak? Gimana Mas? Ulangi. Semisal setelah kita ngobrol bertiga ini ya, anggap saja di sini saya kiainya, anggap saja. Setelah Pak Pra dan Mbah Cari itu ngaji dengan saya ini, akhirnya menjadi loyalis. Siapa? Setelah Saya jadi loyalis. Jadi loyalis, setelah jadi loyalis jadi pesuruhanku. Ya, terus? Maka itu merupakan tanda jenengan berdua itu saya jadikan as-safi. Ya. Ini fatul hilmi. Maksudnya? As-safi itu artinya apa tadi? As-safi itu ya dia hifatul hilmi. Dia tidak mempunyai angan-angan yang tinggi. Oke. Jadi karena disuruh kan akhirnya kan nggak punya cita-cita ya, terus segitu dok. Gitu. Akhirnya cita-citanya Pak Pras sama Mbak Sari itu apa? Ingin masuk surga. Cara apa? Memenuhi keinginan nafsunya Solikin. Nah, berarti itu saya sudah melakukan kemunafikan, Pak itu. Iya. Bukan malah mendorong saya sampai tadi untuk mendapatkan sesuatu, hanya disuruh-suruh untuk membantu mendapatkan keinginannya Mas Solihin, kira-kira gitu. Ya, seharusnya kalau saya tahu Pak Pra PNS guru dan bla bla, bagaimana Pak Pra ini setelah ketemu Solihin itu tandanya apa? Dia bisa lebih berkembang, minimal cara berpikirnya. Ya. Dari bacaan bukunya menjadi lebih banyak, ibadah dengan Allahnya tambah baik, cita-citanya kepala sekolah. Sekda ya, Pak.
Yang ada itu biasanya kan saya menggunakan jenengan berdua ini akhirnya apa? Untuk bisa masuk surga jalur cepat, berhikmahlah dengan solihin. Ini kalau kita mengikuti tafsir Al-Kasal, kira-kira itu. Cuma kan ya namanya orang kan enggak sih. Nah, kenapa di sini menggunakan layak lamuna? Wakob lahu layas uruna. Karena menurut tafsir Al-Kasaf itu iman di sini ini membutuhkan pengetahuan untuk mengakui keimanan. Dan mereka menggunakan kata asafi. Asafi itu ibaratnya apa ya kalau sekarang ya? Orang yang belum bisa menggunakan nalarnya itu. Kira-kira itu. Ada pertanyaan? Mas Fatur Roman, boleh bertanya, silakan. Baik, yang ada di Google Meet tadi adalah penjelasan dari berbagai macam tafsir yang sudah dijelaskan. Semoga nanti teman-teman nanti bisa berpikir, mengangen-angen, memahami pelan-pelan, dipahami dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kalau terjadi yang kita bicarakan malam ini, kita berarti ya harus hati-hati. Maksudnya sudah siap dengan apa yang terjadi, artinya ya sudah tahu ilmunya gitu, kira-kira gitu ya. Jadi saya ini kalau yang gimana? Asafi ini kesimpulannya itu ini Pak. Yang pertama itu kebaikan atau keimanan itu harus diwujudkan. Ditunjukkan ya, ditunjukkan. Maka itu menggunakan al-khairu atun wasyaru lajajatun. Baman yuridullahu bi khairon yufaqihu fiddin. Ya. Bahwa keimanan itu daripada syariat sehingga biar bisa menjadi ini. Kalau ditanya orang kok lebih memilih umroh daripada zakat, nggak usah membahas orangnya. Dari saya kecil sampai hari ini di tempat saya itu saya belum pernah dengar saya mau zakat, itu nggak pernah. Kalau ya nanti duit ya, iki apa hal-hal yang bersifat sunnah, hal-hal yang bersifat sunnah, tidak hanya umroh. Mungkin seandainya orang tua saya disuruh milih zakat sama nyewu mbah saya, pasti lebih memilih nyewu mbah saya. Ternyata semisal ya wis lah nanti berkatnya lauknya itu yang biasa-biasa aja. Oh enggak boleh. Masa keluarga kita lauknya seperti itu? Nah, harus ada ininya. Tapi kalau diajak ngitung zakat, boleh deh mesti. Kayaknya hal-hal ini belum menjadi adat ya. Iya. Pripun bedanya? Diadakan enggak? Nah, maka yang pendekatan menurut Imam Sadiqi itu tidak dengan misal ke orang tua saya, jangan nyewu tapi zakat yang gosek, enggak. Itu juga perlu pendekatan. Oke, jelas. Dengan mau sana toh pendekatan pasti. Terus kita tunjukkan waktu zakat. Ini saya sedang zakat. Satu RT ada 3 orang, pasti itu sudah menjadi adat. Oh, biasanya yang pondoknya di sana itu kalau zakat dikasih ke fakir miskin. Akhirnya itu menjadi kebiasaan. Jadi komunal sensus ya, artinya
yang wajib itu harus ditunjukkan sehingga dengan yang wajib itu orang makin paham dan makin bisa gitu. Karena kan jangan-jangan ya nggak ada yang ngasih contoh gitu. Yang dikasih contoh umrohnya itu maksudnya. Bukan Pak yang bantah aneh Pak. Nak roh akeh musuh ya Pak iki. Ya contohnya itu. Apa lauknya itu loh. Yang keluarga PNS dengan yang enggak itu harus beda. Yang keluarga kiai dengan yang enggak kiai itu harus beda. Berarti apa? Itu tidak hanya bicara tentang memperingati 1000 harinya, tapi itu bicara tentang status sosial. Iya memang. Nah, zakat selama ini itu belum mempunyai posisi yang kuat di secara kebiasaan untuk menjadi sebagai status sosial ya. Orang kalau mau masuk surga apa? Zakat itu gak naik. Itu belum dijadikan adat. Sing ono ya apa? Siapa yang berjamaah dan bersedekah di masjid nanti akan masuk surga. Padahal kan aslinya bahasanya kan sing wajib ya rasa dibahas ya pasti kudu dilakoni kan aslinya gitu toh. Harusnya gitu. Ditambah yang sunnah kan aslinya ngono. Nah, kemudian yang kedua ini, kalau di ayat yang ini, kebenaran itu tidak melihat kasta. Ya, Dia juga tidak melihat harta, juga tidak melihat apa status sosial. status sosial. Tidak seperti pandangannya orang-orang munafik. Ya, orang munafik masih menggunakan kasta, status sosial, dan harta menjadi bagian perangkat penting untuk dia mau dan tidak mau gitu ya. Ah, ya. Semisal kalau dengan Mbak Sari, saya bicara hal-hal karena dia sekarang pengurus zakat, ya saya akan bicara zakat terus. Kalau dengan Mas Ali, saya akan bicara tasawuf terus. Tidak seperti itu. Nah, itu berarti tanda-tanda saya itu orang munafik. Ya. Tanda saya. Nah, kemudian di sini layak lamun itu ilmu itu salah satu tandanya itu adalah dia bisa mengangkat derajat. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia beriman dan berilmu itu bisa memudahkan orang-orang yang terbatas secara struktural. Akhirnya dia mempunyai akses untuk melakukan kebaikan. Itu disebutkan di Sahih Bukhari itu babu taklim Juli amma tahu wa ahlahu. Jadi maksudnya ada tiga, gimana kaitannya dengan ayat tadi? ada kaitannya dengan yang ini tentang ilmu ini tadi. Yang terakhir itu. Yang pertama itu orang ada tiga golongan yang mana dia akan mendapatkan pahala terus. Ya. Yang pertama adalah ahlul kitab, dia beriman kepada nabinya dan beriman kepada Nabi Muhammad. Berarti kan dia apa? Nyelehno pemahamannya. Ya, berarti beriman pada kitab yang dulu tapi lalu beriman kepada Nabi Muhammad. Nah, dia yang kedua dia menjadi budak, ya. Tapi dia bisa menjalankan haknya Allah dan haknya tuannya. Ya. Maksud dia mempunyai akses apapun, dia bekerja keras dan menjalankan syariat. Nah, yang ketiga ini orang dia mempunyai seorang budak atau di sampingnya ada anak yatim atau di sampingnya ada orang yang tidak mempunyai keterbatasan akses untuk berkembang. Dia mendidik orang itu, kemudian memperbaiki apa? Pendidikannya, akhlak dan ilmunya. Kemudian dia menikahkan orang tadi ini. Maka dia mendapatkan 2 pahala tadi. Itu kenapa di sini walakin layak lamun itu di situ. Jadi salah satu tanda ilmu dalam Islam itu apa? Dia bisa membuat orang yang tidak bisa berkembang baik secara atau secara struktural menjadi berkembang. Ini baik secara struktural
maupun secara fungsi maupun secara strata itu ya. Pokoknya semua ya. Tanda-tandanya jelas. Solihin ini kalau dia bicara ilmu, dia lebih suka dengan para pejabat, orang yang punya banyak harta, atau dia lebih suka menemani orang yang untuk dia lebih berkembang. Ya. Kalau di hadis itu, kira-kira itu. Nah, kalau orang munafik sebaliknya, Dia lebih suka menemani orang yang dianggap bisa membuat dia berkembang. jadi corono kasaran dia mau menemani orang sing iso dadekno dia berkembang. Nek gak berkembang dia mau gitu. Nah, kira-kira itu. Nah, ini kan kalau disandingkan di fikih kan nggak ketemu tuh, Pak. Iya, ya nggak ada masalah kalau fikih ya. Nah, makanya pembahasannya kan lama tuh, orang munafik itu. Ya, ya. Nanti kena masalah itu masalah atau tidak berani ngomong atau tidak berani membuat kebiasaan itu kan dulu. Lah gitu tuh cara ngukurnya gimana ya? Awak dhewe yang tahu ya berarti. Ya, kalau berdasarkan madhab Malikiyah itu, kalau Maliki itu dia bisa memposisikan uh, titik sesuatu itu bisa lebih berkembang di hal mana. Biasanya itu. Iya, iya. Dia tidak akan pernah berhadapan-hadapan dengan makna yang lain. Cara pembentukannya ya al-adah tadi, al-khairu adah. Jadi kebaikan itu dijadikan kebiasaan. Maka apakah itu wajib ditampakkan? Ya wajib. Baidza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu nah, anas ini kan ini. Kalau dia tidak menampakkan itu ya masa masuk di sini. Kira-kira itu. Terima kasih. Kayaknya sudah lama ini. Ya, pas 1,5 jam. Jadi teman-teman terima kasih sudah bergabung di kajian Tafsir Munir malam hari ini. Kita masuk di surat yang ke-12, tanda atau ciri orang munafik yang selanjutnya. Karena ini panjang ayatnya. Kita bahas pelan-pelan satu-satu per ayat detail gitu supaya nanti kalau cerita orang munafik sudah selesai mungkin nanti akan dirangkum demikian rupa sehingga kita akan mencari hikmahnya sehingga kita nanti semoga doa kita semua kita tidak termasuk orang yang begitu, amin ya Rabbal alamin. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi, ketemu di Senin malam Rabu yang akan datang 1,5 jam bersama Ruang Diroyah. Semoga kebersamaan ini, ngaji ini menjadi bagian mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, sampai ketemu. Mohon maaf. Halo, yang terakhir. Yang terakhir Saya tidak antara zakat dan umroh loh Pak nih. Nanti masalah zakat dan umroh bisa diomongkan via Jabri kalau itu. Yang jelas adalah kesimpulannya adalah bagaimana ketika kita berada dalam kondisi circle atau komunitas kita di antara orang yang dalam tanda petik mungkin kita di antara orang-orang yang, tapi kita nggak boleh ngejudge orang ya, artinya ada tanda-tanda munafik, berarti kita kembali ke kaidah dasar tentang mana kewajiban dan mana yang sunat, sehingga dengan begitu insya Allah dengan ilmu itu kita akan semakin pede meninggalkan sesuatu karena hanya sunat dan melakukan sesuatu yang wajib. Insya Allah kita akan lebih enak, lebih semangat, lebih punya pijakan ilmu, kira-kira begitu. Terima kasih teman-teman ya. Nanti bisa dilanjut di lain waktu untuk ngobrol seperti ini lagi. 1,5 jam di Ruang Diroyah. Mohon maaf. Semoga kajian malam ini bermanfaat. Yang baru bergabung, teman-teman nanti bisa melihat siaran ulang ini di channel Ruang Diroyah di YouTube. Nanti linknya akan segera saya upload. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.